Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruben Hidayat bersama Al Fatihmat. Jadi malam kali ini aku masih mau cerita pengalaman ya. Jadi pengalaman eh, ketika saya mencoba membangun minimarket ini. Jadi ini adalah pengalaman yang cukup cukup buruk ya. Jadi biar kalian nggak ketipu juga sama seperti saya. Jadi sebenarnya ketika membangun ini ada cukup drama yang sangat membuat saya itu trauma gitu ya, tentang ketika saya membangun. Oke, mungkin saya cut dulu karena ada yang lagi beli. Jadi sebelumnya sebenarnya saya sudah survei. Jadi dengan ukuran sekian sekian itu kira-kira habisnya berapa gitu kan. Dari ini tingginya sebenarnya hanya sekitar 4 meteran lah ya, tingginya 4 meter, lebarnya ini sekitar 8, enggak sampai 8, 7, sekian gitu. Nah, ini sebenarnya hanya menghabiskan biaya itu 11 jutaan dengan eh, apa namanya, spesifikasi yaitu pintunya itu flooring hand, jadi yang kayak di Indomaret kalau dibuka itu bisa nutup sendiri. Terus juga untuk kaca pintu itu adalah 8 cm, bukan 8 mm ketebalannya, dan untuk yang lainnya itu ketebalan sekitar 5 mm. Nah, dengan spesifikasi yang seperti tadi, saya minta sebenarnya ini yang warna putih. Nah, ini memang sudah yang, sorry, ayo kamera sini, ini warna putih. Nah, ini kan ada banyak macamnya. Ini yang katanya ini yang paling murah, ini yang warna putih dan yang paling murah. Dan sebenarnya ada banyak macamnya, dan kalian bisa pilih yang merek yang paling bagus, yang ketebalannya lebih tebal dari ini. Kalau ini yang paling tipis dan yang paling murah. Nah, karena waktu itu saya dapat yang apa namanya, tukang. Nah, itu beliaunya itu bisa menghandle di angka 10 juta ya. Nah, di sini saya dapat lebih murah 1 juta. Nah, benarnya lebih murahnya hanya sekitar 500.000 sih, karena memang perhitungan di awal itu nggak sampai 11 juta. Perhitungan di awal nggak sampai 11 juta. Lebih murah 500.000. Nah, makanya saya pakai tukang tersebut. Tapi salahnya saya itu tidak menelusuri riwayat atau sepak terjang tukangnya. Dan ya katanya sih memang spesial aluminium gitu, tapi ternyata memang kebetulan ini tukang yang mungkin lagi masih belajar, atau mungkin sebenarnya dia memang tukang, cuman karena dia itu ditinggal oleh saudaranya yang master. Itu sebenarnya katanya saudaranya, kalau dia itu sebenarnya dulu cuma bantu-bantu. Nah, dia setelah dapat order dari saya, ternyata dia tuh lempar ke orang lain kayak gitu loh. Dia nggak nanganin sendiri, dia nggak masang, dia nggak apa, dia cuma ibaratnya jadi kayak bos gitu. Dia dapat job, dia lempar ke orang lain. Nah, di sini mulai terjadi keanehan-keanehannya. Setiap pengerjaan itu malam hari. Nah, ternyata para pekerja yang kerja di tempat saya tadi itu dia adalah para pekerja di tempat lain kayak gitu. Nah, ketika ada waktu free malam itu barulah mereka mengerjakan di tempat saya. Nah, itu di situ ternyata saya baru sadar kalau dia pakai yang namanya jasa orang lain. Jadi saya berharap pada waktu itu bisa langsung jasanya dia, makanya bisa lebih murah. Nah, ternyata dia malah pakai jasa orang lain dan nggak tahu perhitungannya kayak apa gitu kan. Nah, sudah oke, dia katanya mau dikerjakan di rumah. Nah, setelah dikerjakan di rumah, ternyata tahu nggak yang terjadi itu adalah dia bikinkan saya dengan warna hitam. Nih, kesalahan pertama ada di sini. Dia buatkan saya dengan warna hitam. Jadi kalian harus pertegas ya, untuk tukang-tukang tuh kalian pengennya apa. Jadi biar tukangnya tuh nggak karena dia berusaha mencari untung sebanyak mungkin guys, karena yang warna hitam memang lebih murah dari ini dan lebih tipis.
Kalau diketuk warnanya ting 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 gitu ya suaranya. Ini kan dek 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 gitu. Memang lebih tebal daripada yang hitam. Nah, di yang kedua, keanehan yang kedua itu ternyata dia ngukurnya itu tidak di sini. Dan saya kan mintanya di sini, di bagian atap ya, langsung ketemu sama pian. Nah, kalau dia enggak, sama dia itu diukurnya di bagian depan sana itu loh ya, jadi yang pintu masuk itu fatal sudah, ukurannya sudah berbeda sangat jauh dan itu sangat fatal, dan akhirnya aluminium tidak bisa dipakai dan dia harus beli ulang. Ini semuanya adalah bahan yang kedua. Nah, dan gobloknya saya ya, waktu itu sebenarnya saya DP itu wajar sih, DP-nya wajar, cuma sekitar 3 juta awalnya. Nah setelah itu dia minta untuk pintu ini dua ini katanya itu 5 juta. Ya memang sih kalau dipikir-pikir ya, ya satu daun pintu itu bisa sekitar 2.500.000. Mungkin saya cut dulu ya karena ada orang beli. Nah sampai pintu tadi ya, sampai pintu memang daun pintu itu satunya kalau dihitung-hitung adalah 2.500.000, sekaligus jasa pembuatannya dan bahan-bahannya. Jadi pintu di total tuh 5 juta. Dan karena memang saya tahu kalau orang ini tuh orangnya yang biasa saja, jadi bukan yang punya modal besar gitu. Akhirnya saya kasihkan dia uang 5 juta untuk beli pintunya. Katanya pintunya ini kalau dibeli, kalau uangnya dikasih sekarang, besok pintunya udah ada dan siap dipasang. Dan akhirnya saya kasih juga. Nah, sudah masuklah uang saya 8 juta. Sampai di situ keanehan muncul lagi. Sampai besoknya lagi belum datang juga, karena memang ternyata pintu baru bisa dipasang setelah rangka semua ini jadi, baru bisa pasang pintu atau bisa merakit pintu. Jadi pintu ini kan rakitan, nggak bisa langsung kita beli pesan ukuran sekian nanti rangkanya menyesuaikan pintu. Jadi nggak kayak gitu. Jadi bisa sih seperti itu, tapi kalian harus tanya dulu ini nantinya pintunya yang menyesuaikan rangka atau rangkanya yang menyesuaikan pintu. Kalian harus perjelas di situ. Kalau punya saya ini adalah pintunya yang menyesuaikan rangka, jadi rangkanya diselesaikan dulu baru setelah itu pintunya. Nah, dan ini saya sangat kecewa sekali, pengerjaan menjadi sangat lama sekitar 2 minggu. Selain sangat lama, pengerjaannya juga tidak rapi, masih banyak bagian sangat kosong, dan ini tidak rekomendasi sama sekali. Akhirnya di sana sini saya tutup bagian yang kosong dengan lap plester ya, atau plester bening gitu, biar AC-nya nggak keluar. Kalau kalian lihat pasti kalian juga nelangsa gitu ya, karena memang ini sangat mengecewakan. Dan ada bagian kaca saya yang pecah bagian sampingnya. Nah ini juga sama sekali mencerminkan bahwasanya pekerjaan mereka tidak profesional. Dan di sini sempat orangnya ini tidak mampu membayar tukangnya. Itu biaya tukangnya sekitar mungkin 2 jutaan ya, 2.200.000 atau berapa gitu loh. Itu sempat nggak bisa bayar tukangnya. Dan di sini membuat saya semakin galau itu. Dan tukangnya itu juga mogok kerja karena nggak dibayar. Ya gimana lagi? Di sini saya yang dirugikan ya sebenarnya. Masalah mereka tapi saya yang dirugikan. Sama sekali tidak ada keprofesional dari setiap atau dari masing-masing pekerjanya. Selain nggak profesional, kerjanya pun juga nggak profesional. Banyak yang nggak diselesaikan. Selain rongganya itu masih terlalu lebar, rongga antara pintu sama rangka itu lebar, juga banyak yang bolong-bolong tadi. Jadi nggak tau lah, pokoknya intinya kecewa saja sama hasil kerjanya. Itulah pengalaman saya ketika saya membuat kaca ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen buat kaca depan seperti saya, mungkin teman-teman bisa cari tukang yang
yang benar-benar profesional di bidangnya. Jadi ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalian bisa lihat di sini ada bagian kaca yang pecah, ya kan? Dan di samping-samping ini ada plester bening. Karena di sini mereka tidak kasih tutup sepanjang ini ya, sepanjang yang bagian putusnya itu, bagian sambungan itu ada semuanya. Saya kasih lakban putih. Dan ini lihat rongganya itu masih sangat panjang. Gimana sih ini? Ini masih sangat berongga. Nanti saya kasih fotonya juga. Ini juga lihat, ini rongganya masih sangat gede. Ini menurut saya sih mengecewakan. Dan ya seperti itulah kondisinya. Yang ya namanya kerja itu harus profesional ya, jangan kerja tapi ngerjain orang lain. Ini adalah satu momen yang besar. Orang bangun kayak gini tuh biayanya nggak sedikit gitu loh, uangnya juga nggak sedikit. Kalau kalian kerjanya amburadul, gimana kalian mau dipakai lagi sama orang lain gitu kan? Tolong buat kalian semua yang punya pekerjaan, lakukan seprofesionalitas mungkin. Jangan separuh-separuh, jangan licik, jangan curang sama customer kalian, nanti mati sendiri usaha kalian ya. Ini pesan saya. Oke, terus ikuti channel saya. Terima kasih dan sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe, komen dan sebagainya. Share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.